Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, selamat pagi saudara seiman kita semuanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita salam sebanyak 5-6 orang. Katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Ayo keluar dari bangkunya, sapa setiap teman-temannya. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Yes. Tuhan Yesus baik, amin. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala 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 bashikila barata kala syakara bashe. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, Engkau layak Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah Engkau, Raja kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, untuk sepanjang minggu Tuhan yang telah kami lalui Tuhan. Baik suka ataupun duka, kami percaya ada kebaikan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Kami mau belajar untuk menghormati Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Belajar Tuhan untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya pada saat kami berharap kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir Tuhan, Kau menghibur kami, Kau menguatkan kami ya Bapa. Bila semakin hari kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari Tuhan kami semakin mengerti Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang kami lakukan, yang kami kerjakan, itu bisa menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami Tuhan memiliki Tuhan gaya hidup Tuhan, doa pujian penyembahan menjadi kesukaan setiap kami ya Bapa. Pada saat kami Tuhan berkata-kata Tuhan kepada Engkau Tuhan, bila setiap kata-kata yang kami katakan kepada Engkau Tuhan ada hal-hal yang mulia Tuhan, hal-hal yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, di rumah kami, di jalan-jalan, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah pada hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa Tuhan, yang Kau sediakan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami masuk Tuhan di dalam pujian penyembahan Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan ditenggelamkan Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Saya percaya ada kuasa kesembuhan Tuhan di tempat ini Tuhan, dan kuasa pemulihan Tuhan akan terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami ke Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, karena Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita, tak mau
selamanya. Kasih setia. Haleluya, mari katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir. Ayo sama-sama katakan. Oh yes. Yes, yes, yes. Tangguh sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Ayo mengalir bersama dengan Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Ayo katakan. Yes, 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 yes. Tangguh sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Ayo menari untuk Tuhan. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Ayo sekali lagi katakan dengan lembut dengan Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Melayanimu anak-anak kita pasti melayani Engkau Tuhan. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Oshakara barata kala barata kala barata kala basyikira barata kala barata kala basy. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami wadah
sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, karena Dia layak menerima pujian penyembahan dari setiap kita. Dan kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa ku membalas cintamu? Yes Lord Jesus. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, cinta-Mu Tuhan? Oh Yesus. Angkat kedua tangan kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur,
bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ya Tuhan, inilah Tuhan setiap kami Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bukan hal yang baik saja yang kami alami, baru kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan, hal yang membuat kami sedih Tuhan, hal yang di dalam Tuhan, proses kehidupan kami Tuhan, kami juga mengatakan kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada saat kami berkata-kata dengan ucapan syukur Tuhan, kami bukan dengan sekadar Tuhan perkataan kami Tuhan, tapi kami membawa dengan hati kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Jesus. Ya Tuhan, Kau sanggup Tuhan, Kau mampu Tuhan memulihkan kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Bagi yang bisa bahasa roh, ayo bangun roh kita bersama-sama. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur,
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sebab hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya mengundang Pastor Edwin Ku untuk maju ke depan. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Penuaian. Penuaian terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hora takara laba sikira daba syakara daba syak. Kuria laba hara takara laba sikira daba syak. Imasino takana natora la abarahana takara laba serabo. Ya nama hora dikisino taya laba sikira daba yara laba sikira daba syak. Jesus, 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 Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Kau baik. Kau sangat baik. Engkau teramat baik. Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Tuhan kami Tuhan yang besar. Tuhan kami Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja di tempat ini. Kepala tidak pernah terpisah dari tubuh. Karena GB Pantai Permata adalah tubuhmu yang hidup. Berkati Tuhan. Berkati tubuhmu dengan firman, roti kehidupan yang membawa kami kepada pertumbuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus. Sehingga apa yang kami dengar, yang berasal dari sorga, boleh kami bawa pulang dan termaterai dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Aktifkan panca indera rohani kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar
mau dinasehati, mau dituntun, mau ditegur. Karena kami percaya kami adalah anak-anak yang terkasih. Kami adalah anak-anak yang terpilih di sorga. Ajarkan kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau buka hati kami untuk-Mu Tuhan. Biarlah kami diajar dan belajar untuk menjadi seorang murid Yesus yang memuridkan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkasih. Pemusik boleh kembali ke kursinya masing-masing. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Sebelum saya mulai, saya mau sedikit bersaksi apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Dan sempat saya pikir gagal, karena semalam jam 8 saya sudah tidur. Saya capek sekali, saya letih sekali. Sore saya masih kerjakan IPMB. Ada persyaratan yang harus saya buat, berkas-berkas yang harus saya siapkan, dan saya dikejar. Begitu sibuk, dan Senin masih ada meeting lagi. Jadi Jumat kemarin saya meeting, diteruskan Senin lagi masih ada meeting untuk pembicaraan gembala-gembala rayon 1I di Batam. Jadi benar-benar sibuk sekali. Warga saya tahu saya sibuknya kayak gimana. Jadi nanti pulang pun saya masih harus mengerjakan berkas, masih dikejar, ada deadline. Deadline-nya sudah lewat. Semalam juga saya baru daftar SMDU. Jadi betul-betul padat sekali jadwalnya antara pelayanan dengan pekerjaan. Biar gimana pun saya tetap prioritas. Saya sudah bilang sama Tuhan, saya prioritas di pelayanan. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya. Jadi itu komitmen saya di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apa yang saya kerjakan, urapan yang saya dapatkan pasti turun ke jemaat dan pengerja yang setia di tempat ini. Katakan amin. Ya. Memang kelihatannya saya sudah gak fokus di bisnis. Tapi saya percaya pengurapan bisnis itu tetap ada. Karena saya bisnis di dalam Tuhan. Saya pengusaha dalam Tuhan. Saya mau semua di sini akan lahir, dari tempat ini akan lahir pengusaha-pengusaha baru yang cinta Yesus. Katakan amin. Haleluya. Oke, tiba-tiba jam 10 saya dibangunkan Tuhan. Jadi saya sempat tidur, saya kecapean. Jam 10 saya dibangunkan Tuhan sampai pagi. Saya siapkan materi ini dan saya bilang, Tuhan, kenapa informasi ini banyak yang di-hidden, banyak yang disembunyikan. Kalau kita cari di medsos, memang lewat. Tapi kalau untuk di-download, itu tidak mudah untuk di-download dan tidak mudah untuk ditemukan. Jadi seakan-akan tersembunyi. Akhirnya saya cari source-nya, saya gali, saya coba, dapat. Puji Tuhan dapat. Saya selesai sekitar jam 12:30 pagi. Istri saya turun, dia bilang, kok belum tidur? Saya bilang, tanggung. Saya harus persiapan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika saya buat, istri saya tiba-tiba dapat hikmat, dia bikin kentang goreng. Puji Tuhan, di tengah-tengah saya lapar, masih ada roti dari anak saya dan juga kentang dari istri saya. Haleluya. Kita akan saksikan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita, biar ini menjadi kesaksian hidup, dan bahwa kita sangat amat percaya, iman kita bertambah, bahwa Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Tolong mainkan satu film yang sudah saya siapkan. Ada L.A. Fire ya, kalau nggak salah ya. Tolong suaranya. I speak the name of Jesus over you. In your hurt, Ini kejadian yang in kita your tahu belakangan ini, sorrow, bahwa I will ask my God to move. California di Los I Angeles speak the sedang mengalami name musibah. 'cause it's all that I can do. Dan kalau saya lihat secara logika tidak masuk di akal, karena kecepatan angin pada saat kebakaran terjadi itu 70 mil per jam. Sangat-sangat cepat sekali angin itu. Dalam hitungan hari, dalam hitungan jam, itu sebentaran habis. In Jesus' name, I pray that a breakthrough Dalam yang saya doakan juga apa yang harus saya rangkum dari beberapa media kejadian di LA, di California. in Jesus' Ini name. semuanya termasuk lagunya, saya cari lagu ini
yang menyanyikan itu adalah yang mengurapi saya waktu saya di kelas pujian penyembahan. Darlene Sanchez. Declaring blessings, every promise He is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside would flee. In Sekalipun Jesus' Amerika punya teknologi yang canggih, modern, tapi tetap bisa menuntaskan masalah. Krisis ini tidak bisa ini sekarang sudah jadi abu semua. Lahannya seluas itu. Bahwa kekayaan sebentar saja, kemewahan sebentar saja bisa habis. Sekarang mereka lagi coba klinik membersihkan dan memberikan free. Ini sekarang jadi begini. Ini adalah kesaksian di mana satu rumah yang tidak terjamah oleh api. God bless everybody else Tuhan memberkati semuanya with tenant insurance to dengan rebuild. asuransi yang pasti, pengharapan yang pasti. Lihat ini di pojok sebelah kanan, left kiri, bahwa semuanya habis di sebelah kiri dia. Ada dua di depan rumah, dua rumah depan. Semua rumah, setiap rumah juga kebakar. Bahkan nggak kecuali rumah saya. Tuhan melindungi saya karena saya bodoh. Saya mungkin tidak punya asuransi yang mungkin saya belum bayar, saya harus cek. Tapi sementara itu semua rumah-rumah di sekeliling saya hancur. Hanya kecuali saya. Semua rumah nggak bisa bertahan. Setiap orang, semua orang terbakar, semua orang, termasuk kayu-kayu saya. Semua kayu-kayu saya terbakar. Dan dia lagi bangun beberapa kayu yang di luar bangunan itu. Dia lagi rencana membangun lagi, tapi masih intek, masih tetap selamat. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan saya. Itu tadi rumah, dan sekarang ini ada gereja. Di satu gereja di sana. Ada beberapa rumah ya sebenarnya, tapi itu satu rumah yang bersaksi bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Juga gereja, dia bukan nggak kebakar, dia terbakar, tapi masih diselamatkan. Dalam kejadian dahsyat itu ada beberapa hal yang saya cari source-nya agak susah. Yang mau saya sampaikan, yang mau saya saksikan adalah kalau semuanya berfokus sama Tuhan, bahwa saya sampaikan melekat kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencana. Tidak pernah gagal. Sekalipun Yusuf dan Maria pada saat itu bukan tinggal di Bethlehem, dia tinggal di Nazaret. Tapi dengan cara Tuhan, dia harus datang karena sensus. Dan akhirnya apa yang ditulis Mika, bahwa bayi Yesus lahir di Bethlehem, itu terjadi di Bethlehem. Rancangan Tuhan gak pernah gagal. Tadi kontras sekali waktu baca Mazmur tentang melekat kepada Tuhan. Tuhan akan janji akan selamatkan kita. Makanya ada satu rumah, mungkin ada beberapa, kalau nggak salah 3 rumah atau 4 rumah yang diselamatkan. Dan mereka bersaksi bahwa itu Tuhan, pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah semua terbakar. Khotbah yang pertama, itu kalau diingat waktu dulu-dulu itu, sebelum kejadian ini, melekat kepada Tuhan. Gak bisa kita merasa hebat di hadapan Tuhan. Gak bisa kita merasa kaya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau habiskan sebentar aja tuh habis itu. Kita di reset lagi jadi 0. Jangan pernah main-mainin Tuhan. Jangan pernah mainin perasaan Tuhan. Ini saya ngomong terakhir. Saya nggak akan ngomong lagi. Saya ngomong terakhir. Sebagai Bapak rohani yang baik, melekat kepada Tuhan. Yang kedua, ada khotbah dikatakan temanya Tuhan kasih, Roh Kudus kasih, ada kuasa di sini. Tentang gerejanya. Gerejanya diselamatkan.
Setelah khotbah itu baru terjadi kasus tragedi California. Tuhan mau nyatakan, firman yang disampaikan di tempat ini, itu adalah firman yang hidup. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan permainkan perasaan Tuhan. Tuhan itu punya perasaan loh. Dia bisa sedih, dia bisa happy, dia bisa kecewa, dia bisa marah. Tuhan tuh mengalami perasaan yang sama seperti kita. Dia pernah kecewa waktu dia dikhianati Yudas. Jangan. Saya ingatkan. Selagi saya sampai masih bisa mengingatkan. Kenapa saya ingatkan? Karena saya sayang sama kalian. Saya mau apa yang saya dapatkan dari Tuhan, kalian dapatkan. Apa yang saya rasakan dari Tuhan, kalian rasakan. Betapa indahnya, betapa enaknya berjalan bersama Tuhan. Saya nggak bilang bahwa kita nggak ada ujian, kita nggak ada masalah. Kita pasti ada masalah dalam hidup. Kita pasti ada ujian dalam hidup. Tapi kita tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini, Roh Kudus kasih tema yang berkesinambungan dengan apa yang sudah disampaikan. Yaitu, apa yang Tuhan cari. Nah, kalau bicara hubungan bukan apa yang kita cari. Selama ini kita lebih banyak meminta daripada mendengar. Lebih banyak memaksa daripada menerima. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang Tuhan cari? Kita harus tahu. Kalau kita berbicara hubungan bukan satu arah. Hubungan itu berbicara 2 titik, 2 poin, 2 pihak. Bahkan lebih dari 2. Itu berbicara dengan tentang hubungan. Minimum 2. Hubungan itu saling memberkati, saling mengisi, saling mempengaruhi, saling menopang, saling menolong. Itu hubungan. Bukan saling memanfaatkan. Kalau memanfaatkan itu bukan hubungan. Jadi harus tahu bagaimana hubungan itu kita bina, kita jaga, kita pelihara, sehingga mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Bukan sebelah pihak. Hikmat dunia mengajarkan sebelah pihak. Hikmat yang dari atas mengajarkan kedua belah pihak. Diberkati untuk memberkati. Apa yang terjadi? Nama Tuhan dipermuliakan. Makanya sekarang kita belajar. Apa yang Tuhan cari? Saya agak susah nyari nats untuk rema yang diberikan oleh Roh Kudus pada kita hari ini. Karena kebanyakan bukan Tuhan yang cari kita, tapi kita yang harus cari Tuhan. Tapi ternyata ada beberapa yang Tuhan cari. Nah, kita mau nih menjadi seorang yang bukan hanya mengatakan cinta Yesus, yang bukan hanya menyatakan pelaku firman, yang bukan hanya melekat kepada firman, tapi kita harus tahu apa yang Tuhan cari. Sehingga ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berhubungan dengan teman kita mau tahu apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan. Sehingga kadang-kadang sebagai teman yang baik, kita suka kasih kejutan. Kejutan yang membuat sahabat kita, teman kita, relasi kita itu sampai terharu. Dan bukan terharu aja, mungkin sampai masa tuanya dia teringat. Ini dalam konteks dunia, dalam konteks manusia yang bisa berubah. Saya sudah bilang berapa kali dalam kul, manusia itu bisa berubah, karena saya sudah lihat dalam pelayanannya, manusia itu pasti berubah dan bisa berubah. Tinggal dilihat berubahnya ke arah negatif atau berubah ke arah positif. Berubahnya naik ke atas atau berubahnya datar atau berubahnya turun. Tadi pertumbuhan harus dipaksakan. Tadi pagi saya bilang kesalahan itu harus sekali aja. Walaupun pada prakteknya nggak bisa sekali. Tapi saya paksakan dalam otak saya, kesalahan itu tidak boleh diulang. Kenapa? Dengan begitu saya paksakan diri saya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekalipun saya mungkin melakukan kesalahan berikutnya. Tapi ketika mindset kita dipaksakan, jangan lakukan kesalahan yang sama. Kita akan bertumbuh. Kita akan berubah untuk ke arah yang lebih baik. Karena bukan kesalahan yang diulang, tapi pembaharuan yang dilakukan. Kalau kesalahan terus diulang, kita nggak akan bisa upgrade. Ingat, kita harus upgrading. Dulu saya pernah bawakan khotbah tentang upgrade yourself. Kita harus mengupgrade diri kita. Gak bisa kita rohani kita kayak gini terus, masih kecil terus, anak-anak terus. Kayak si Kalisa. Ya, masih kecil terus.
Kalisa lebih dewasa, saya lihat. Nah, kerohanian kita harus bertumbuh. Karena nantinya pada saat Yesus datang, dia cari mempelainya yang dewasa. Nggak mungkin dia cari mempelai yang masih anak-anak terus. Jadi Kristen berapa lama nggak bertumbuh? Begitu aja, nggak mau berubah. Begitu aja. Nah, gimana? Kita harus berubah, kita harus bertumbuh, kita harus tambah dewasa dalam kerohanian. Makanya kita harus tahu apa yang Tuhan cari. Dia di surga, matanya ngeliat ke bawah di dunia. Kita masih di dunia, dia sedang mencari sesuatu. Kita akan cari tahu menurut Alkitab apa yang Tuhan cari. Siap diberkati Tuhan? Haleluya. Kita buka yang pertama. Mazmur 14 ayat 2. Apa yang Tuhan cari? Sehingga hubungan kita dua arah, saling melengkapi, saling menghargai. Walaupun Tuhan lebih tinggi dari kita, tapi kita juga harus tahu apa yang dicari Tuhan. Mazmur 14 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mencari Allah berarti perlu akal budi ya. Benar kan? Kalau dari firman ini berarti orang yang berakal budi itu orang yang mencari Allah. Orang yang tidak mencari Allah itu akal budinya harus dipertajam lagi. Ada akal, ada budi. Apa budi? Balas budi. Ada akal, akal pikiran. Budi itu berbicara balas budi. Sekalipun hidup kita, harta kita, gak bisa kita balas kebaikan Tuhan. Siapa yang bisa balas? Karena itu apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saya berharap kita semua di sini dicari Tuhan dan Tuhan matanya selalu tertuju sama kita. Ini dikuatkan dengan ayat yang sama. Kalau 2 kali itu udah pasti sah. Mazmur 53 ayat 2. Mazmur 53 ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak, ini kayaknya bukan. Sebentar ya. Sepertinya ayatnya bukan itu. Kalau di digital itu ayat 2 itu ayat 3. Ya, jadi salah di sini. Demikianlah firman Tuhan, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Katakan mencari Allah. Jadi yang pertama, Tuhan mencari orang yang mencari Dia. Tuhan mencari orang yang mencari Dia. Itu yang pertama. Apa yang Tuhan cari? Orang yang mencari Dia. Yang kedua, Yehezkiel 22 ayat 30. Nah, ini jarang. Biasanya pendoa syafaat yang seperti ini. Yehezkiel 22 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yang kedua, Tuhan mencari orang yang berdoa buat kotanya. Siapa di sini kalau berdoa mendoakan kota Batam? Wah, Tuhan cari orang-orang seperti ini. Dan mulai sekarang ketika kita sudah mendengar firman ini, lakukan. Doakan kota Batam. Doakan kesejahteraannya. Doakan keamanannya. Doakan keuangan kota Batam. Doakan generasi Yeremia di kota Batam. Begal-begal motor itu anak kecil. Bukan orang dewasa, anak kecil. Kenapa mereka dimanfaatkan? Kenapa mereka dimanfaatkan? Karena tidak punya akal budi. Orang yang punya akal budi, dia akan cari Allah. Bagaimana anak kecil itu bisa kita arahkan? Bagaimana anak kita bisa kita arahkan? Tanggung jawab penuh ada di orang tua. Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua.
Orang tua bukan mendidik anak seperti apa yang diinginkan, tapi seperti apa yang Tuhan inginkan. Akan bertanggung jawab orang tua sama anak-anak. Saya setiap mesbah keluarga saya tumpang tangan buat Hoki sama Dewi. Kenapa? Supaya pengurapan yang saya dapat itu bisa turun ke anak saya. Saya tumpang tangan. Saya jadikan anak saya bukan seorang pemberontak, tapi seorang penurut. Karena salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Saya ajarkan itu. Dari kecil saya ajarkan. Penting itu. Penting itu penting. Saya kasih tahu para orang tua, itu penting. Saya sebagai bapak rohani, sekaligus sebagai imam di keluarga, saya mau kasih tahu. Otoritas ada di tangan orang tua. Kita sudah lihat beberapa contoh. Jangan sampai itu terjadi. Kita mau anak kita jadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghormati orang tua, anak yang menjadi berkat yang hidup buat keluarga, gereja, lingkungan, dan sesama. Katakan amin. Ya, jadi kita harus ajarkan anak kita. Jadi yang kedua, Tuhan mencari orang yang berdoa buat kotanya. Itu yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Ini Tuhan Yesus sendiri. Kita lompat ke perjanjian baru ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jangan dipotong ya. Yang beberapa suka dipotong nih. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Oh, kok gitu kita buat dosa banyak-banyak. Karena udah tertulis, makin besar dosa kita, makin besar kasih karunia Tuhan buat kita. Hati-hati nih. Ya. Karena ada tertulis juga itu di Roma, itu yang dipakai untuk aliran hyper grace. Tapi di sini dikatakan Tuhan, dia cari orang berdosa supaya bertobat. Yang Tuhan rindukan itu pertobatan. Tuhan Yesus tidak mengasihi dosanya, tapi mengasihi jiwanya karena ada pertobatan. Ada pertobatan. Kita semua orang berdosa. Kita semua pernah bersalah dan tidak luput dari kesalahan. Tapi yang Tuhan mau, jangan diulang kesalahannya. Minta ampun, Tuhan akan ampuni. Minta kemampuan. Jadi bukan hanya minta ampun, tapi minta kemampuan untuk diperbaharui, diubah oleh Roh Kudus. Ini penting. Gak bisa kita ngubah diri kita sendiri, gak akan mampu. Gak gampang merubah karakter yang sudah bertahun-tahun, yang sudah berjamur, yang sudah, bukan panu lagi, eksim. Eksim itu susah loh diberantas. Dan kalau diteruskan, didiamkan, bisa jadi kanker kulit. Kanker itu ada di Alkitab, cuma 1 ayat. Dikatakan di Alkitab kanker itu menyebar. Dan benar. Itu sudah dikatakan berapa ribuan tahun yang lalu pada saat Alkitab itu sudah ditulis. Kanker itu menyebar. Jadi hati-hati. Ingat, dosa Adam dan Hawa pertama kali apa? Tidak taat. Sombong. Lalu setelah dibuang dari Taman Eden, apa yang terjadi? Pembunuhan. Padahal dimulai dari tidak taat dan kesombongan. Kesombongan itu kan karena tidak taat. Karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, dia tidak taat. Dia tidak mau dipimpin, dia tidak mau dituntun. Dia tidak mau dinasehati. Dia tidak mau ditegur. Itu sombong. Itu sombong tuh. Itu cerminan dari sombong. Itu buah-buahnya kesombongan. Setelah itu apa yang terjadi? Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dosanya berubah, bertumbuh jadi besar. Kain membunuh Habil. Dari diawali tidak taat karena sombong tadi. Makanya kemarin Pak Niko bilang, Allah membenci orang congkak. Itu sombong. Sombong, confirm itu sombong. Karena saya sudah pernah di tingkat itu. Dan puji Tuhan, karena Roh Kudus saya boleh bertobat. Sombong, saya dulu sombong. Mungkin kalau ditanya karyawan saya tuh di sini kalau dihadirkan, boleh tanya saya sombongnya kayak gimana. Sombong saya. Tapi Tuhan bolehkan. Makanya sampai sekarang pandangan orang kan rendah sama saya.
Kenapa? Mobilnya lotok. Pakaiannya katanya nggak necis. Istri saya bilang, gimana papi mau dihargai jadi gembala? Pakaiannya kayak begitu. Saya bilang begini, saya nggak peduli dengan manusia lihat di mata. Saya peduli Tuhan yang melihat saya di hati. Kadang saya pakainya memang sembarangan. Bukan saya nggak mampu beli mobil bagus, bukan saya nggak mampu bikin ini semua hebat. Tapi buat apa? Menurut saya mau saring orang-orang yang murni jatuh cinta kepada Yesus. Bukan karena ada apanya, karena Yesus menerima kita apa adanya. Itu yang saya mau latih, itu yang saya mau didik. Bukan tidak mampu, mampu. Pikir aja rukoin aja saya kasih Tuhan. Masa saya nggak mampu? Mampu. Dalam kebodohan saya ya, bukan kesombongan. Dalam kebodohan saya mampu, karena Tuhan yang mampukan. Saya nggak mampu. Saya tetap humble, saya tetap punya hati hamba. Saya tetap naik motor. Terkadang hamba-hamba Tuhan tanya, Bapak naik apa ke sini? Naik motor. Kelihatannya rendah. Kemarin kita kumpul-kumpul gembala, terus gembala-gembala bilang gini, paling susah itu menggembalakan orang Chinese. Saya bilang kenapa? Orang Chinese itu lihat gembalanya dulu. Kalau gembalanya kaya baru mau digembalakan. Kok begitu? Iya, dia mau pengurapan kekayaan gembala turun. Oh iya benar juga ya, gitu ya. Beda sama orang Medan, orang Batak. Orang Batak itu radikal dari kecilnya, dari awalnya. Gitu. Jadi mau gembalanya miskin gak miskin, dia tetap radikal sama Tuhan. Dia bilang, ya puji Tuhan kita di GBI, Gereja Batak Indonesia. Saya bersyukur. Tapi saya bilang begini, tapi di tempat saya juga banyak juga orang Chinese. Dan puji Tuhan mereka sudah dipulihkan. Bukan karena gembalanya mau nunjukkan. Oh berarti kalau saya pikir-pikir lagi kan, Tuhan, apa saya perlu show off ya? Kayak dulu lagi. Saya tunjukkan bahwa saya tuh mampu. Tapi Tuhan bilang, jangan nak. Kamu akan kembali lagi ke model yang sama. Kalau mau bukan kamunya, tapi gerejanya kamu percaya. Karena apa? Manusia melihat dengan mata. Jadi kadang-kadang saya pikir, lucu ya jemaat-jemaat sekarang ini. Padahal yang memberkati bukan gembalanya juga, yang memberkati Tuhan Yesus namanya. Gembala itu cuma alat. Makanya Tuhan mau dari firman ini ada pertobatan di sini. Kita semua pernah melakukan kesalahan dan sering melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mau satu, bertobat. Tujuannya apa? Kita bertumbuh, berubah, berbuah. Itu yang terpenting. Saya percaya kok ketika kita tahu bahwa Tuhan cari orang yang berdosa, yang mau bertobat, kita adalah salah satunya. Jadi yang ketiga, Tuhan cari orang yang mau bertobat. Yang ketiga. Yang keempat, Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Jadi kalau tadi kasus yang terjadi di Lukas 5 ayat 32 itu tentang Lewi. Jadi ada seorang yang bernama Lewi, pemungut cukai. Lewi itu adalah Matius. Penulis Injil Matius, nama lainnya adalah Lewi, nama aslinya Lewi. Lalu dia menjadi Matius. Matius Lewi, penulis kitab Matius. Pemungut cukai, itu di kisah Lukas 5. Di kisah Lukas 19, itu adalah Sakeus, pemungut cukai juga. Ya, jadi ada dua kisah yang berbeda. Yang pertama, Tuhan cari orang berdosa yang mau bertobat, orang yang mau bertobat. Yang keempat, Tuhan cari yang terhilang. Demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau yang tadi, yang pertama, tetap ikut ibadah, tetap dalam Tuhan, tapi perlu pertobatan. Kalau yang keempat ini, sudah tidak ibadah lagi. Sudah hilang, tenggelam, ditelan kegelapan malam. Wah, lagunya Nikardi lah kayaknya.
Yang jelas bahwa ini yang terhilang, beda lagi. Gak datang ke gereja, malas ke gereja, ibadah di rumah aja deh, nonton online. Dulu COVID juga gitu, nonton online. Ini yang terhilang. Tuhan datang untuk mencari yang terhilang. Makanya anak ada yang terhilang di proses habis-habisan untuk kembali kepada Tuhan. Kenapa? Dia gak akan biarkan anaknya terhilang. Apalagi pernah menjadi domba-dombanya. Jadi percayalah, orang yang pernah menjadi domba-dombanya akan dicari gembala agung. Pak, emang ada ayatnya? Ada. Kita balik ke Perjanjian Lama, Yeskiel 34 ayat 11. Yeskiel 34 ayat 11. 34. Itu bukan pasal 4, pasal 34. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seorang yang sudah menjadi domba-dombanya Tuhan gak akan bisa lari. Kenapa? Tuhan pasti cari. Ya. Jadi yang keempat, Tuhan mencari orang yang terhilang. Yang keempat. Tapi di sini gak ada yang terhilang. Sudah ditemukan. Haleluya. Sudah ditemukan. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Yang kelima, ini langsung ke akhir zaman ya. Lukas 18 ayat 8. Nah, kita sudah dekat dengan akhir zaman. Lukas 18 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan mencari orang beriman. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan Yesus. Dia segera datang. Dia segera datang. Minta sama Tuhan, tambahkan iman kami. Minta tambahkan iman. Jangan hilang iman. Kemarin kita sudah belajar kepastian dalam ketidakpastian. Banyak hal yang saya alami sebagai hamba Tuhan dalam proses peralihan dari seorang pemimpin di marketplace, tiba-tiba Tuhan ubahkan jadi pemimpin di dalam pelayanan. Itu gak mudah. Karena saya lebih senang di marketplace. Di marketplace jelas ada perjanjian dan melibatkan saingan Tuhan, yaitu Mammon. Jelas. Tapi kalau dalam Tuhan, perjanjiannya tidak terlihat. Karena Tuhannya tidak terlihat. Lawan kita juga tidak terlihat. Perjanjiannya hanya ada dalam hati dengan Tuhan. Makanya saya tidak berani menghakimi, karena saya tidak tahu isi hati setiap orang. Saya hanya bisa menasehati dengan kasih. Artinya apa? Apa yang saya katakan, itu semua buat kebaikan kalian semua. Bukan buat saya. Kalau kalian senang, saya ikut senang. Kalian bersuka cita, saya ikut bersuka cita. Kalian kelimpahan, saya juga ikut bersuka cita. Apalagi kalau kelimpahannya di dalam Tuhan. Wow, makasih Tuhan. Gak ada saya datang-datang minta, Pak, saya minta dong untuk rumah saya begini. Itu saya layani di Tanjung Pinang ya. Banyak domba-domba gemuk, gak pernah mau ke gereja lagi. Ada sekitar 7 kakak, 8 kakak waktu saya layani. Semua rata-rata itu orang pengusaha. Mereka bikin okumene sendiri. Gak mau ke gereja Bapak Ibu. Gak terima hamba Tuhan. Gak terima hamba Tuhan. Gak mau dilayani sama hamba Tuhan. Ya. Saya pernah bawa keluarga saya ke sana. Saya layani di sana. Berapa lama ya? 8 bulan ya. 8 bulan. Waktu saya mau masuk ditolak. Ditanya dulu statusnya apa. Oh, pendoa siapa? Pelayan Tuhan. Gak boleh masuk. Pokoknya semua pelayan Tuhan gak boleh masuk. Mereka luka. Ada yang punya perusahaan, ada yang jadi pengusaha dekor.
Ada yang jadi pengusaha bangunan, ada yang jadi pengusaha furniture. Itu hebat-hebat. Ada yang punya banyak rumah untuk disewa-sewakan. Itu pokoknya pengusaha semua. Saya mau masuk itu susah. Kenapa? Mereka kecewa. Hamba Tuhan itu hanya memanfaatkan domba gemuk. Mereka bersaksi. Dan mereka tidak terima yang namanya hamba Tuhan. Di mata mereka hamba Tuhan itu memanfaatkan domba. Saya masuk. Tuhan izinkan saya masuk. Puji Tuhan. Setelah saya masuk, pertama kali saya masuk, kita pujian penyembahan, itu sampai orang-orang di atas, kita di lantai 1, ada beberapa anggota keluarga di lantai 2, dia tidak mau ikut, karena sudah kecewa. Mereka terjamah di lawat Roh Kudus. Sampai tanya, itu siapa yang pimpin pujian penyembahan di bawah? Apa yang terjadi? Seiring pelayanan, mereka bertobat dan kembali ke gerejanya masing-masing. Saya bilang gini, kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Urusan kita bukan manusia, urusan kita sama Tuhan. Ya. Makanya saya kadang-kadang sedih juga. Tapi Tuhan bilang, nah, urusanmu denganku, bukan dengan mereka. Urusanku dengan mereka. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang terkadang cuma diam aja. Apalagi itu hamba Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dia diam, itu nanti urusannya bukan dengan dia, urusannya dengan Tuhan. Karena dia diam, dia pasti diam, dia cuma diam, dia berdoa. Dia nangis aja di hadapan Tuhan. Makanya saya kadang-kadang hati-hati jaga mulut untuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Agak takut saya. Sekalipun di mata saya kurang tepat, saya hanya diam aja. Saya cuma bilang, Tuhan, boleh nggak dia diubahkan, diperbaharui, supaya kita bisa gandengan tangan untuk amanat Allah. Saya cuma bisa doa itu. Nggak bisa saya ubahkan dia. Kadang-kadang dia lebih senior, susah ngubahkannya. Oleh Tuhan. Tapi hari ini kita diajar Roh Kudus untuk mengetahui apa yang Tuhan cari. Tuhan mencari orang yang mencari dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mencari orang yang berdoa buat kotanya. Yang ketiga, Tuhan mencari orang yang mau bertobat. Orang berdosa banyak. Kita semua orang berdosa, tapi Tuhan mau cari orang yang bertobat. Orang yang mau bertobat supaya bisa diselamatkan. Ketiga. Ingat ya, gak ada satu orang pun luput dari kesalahan. Tapi Tuhan mau kita mengalami pertobatan. Amin. Kok gak ada yang amin? Amin pelan. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua berdosa. Tapi Tuhan mau cari orang yang mau bertobat. Katakan amin. Nah, yang keempat, yang terhilang. Tuhan mencari yang terhilang. Kalau kita ketemu teman kita, teman kerja, saudara kita, dia pernah Kristen, pernah ke gereja, pernah radikal. Ya saya ketemu tuh di marketplace. Beberapa orang. Makanya sering saya tepok ke gereja. Saya suruh datang, dia saya tepok aja. Itu tepokan saya tuh ada doanya tuh. Saya tepok. Kamu datang gereja. Sekali dia bilang, aduh janganlah, jangan. Ada lagi satu sekarang, puji Tuhan, dia kecewa dengan pelayanan. Saya nggak usah sebutin, tapi salah satu gerejanya Paniko juga. Dia kecewa dengan pelayanan, dia keluar, sekarang dia tidak mau ke gereja. Tidak ke gereja, tidak doa kemana-mana, tidak ibadah di mana-mana, ketemu saya. Jadi kalau sekarang ketemu saya bilang, Shalom, Tuhan Yesus berkati. Saya mulai ingatkan dia dengan hal-hal baik yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup. Puji Tuhan sekarang walaupun dia tidak ke gereja, dia mulai mengatakan begini. Kemarin saya benerin salah satu kejadian di bank lah ya, saya nggak sebut namanya di bank. Jadi saya benerin problemnya, setelah saya benerin dia bilang, puji Tuhan ya Pak bisa bener. Saya kaget. Wow. Saya kaget. Gitu. Saya nggak pernah tanya, kamu udah ke gereja belum? Enggak, tapi dari kata-katanya udah ada puji Tuhan ya Pak. Akhirnya selesai. Bahkan orang yang tidak percaya yang katanya sekolahnya di Katolik, sekarang bekerja di PT Angin Ribut katanya Pak. Kalau sesuatu terjadi yang baik pasti dia bilang haleluya kata dia. Haleluya. Dia walaupun nggak tahu dia ngerti apa nggak ngerti, tapi dia bilang haleluya. Nanti kapan-kapan saya urapi dia, saya doakan dia. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita semua pernah jadi hal yang tidak baik, jadi sampah dunia kok bisa dipulihkan Tuhan kok. Apakah Tuhan yang sama tidak mampu memulihkan mereka? Tuhan cari
orang-orang yang terhilang. Dan yang terakhir, Tuhan cari orang yang beriman kepadanya. Ingat ya, tanpa pertumbuhan iman, kita nggak akan bisa setia sampai garis akhir kita. Iman itu ditambah-tambahkan karena Roh Kudus. Iman itu harus dipraktekkan. Kapan-kapan saya khotbahkan lagi ya, bagaimana iman bertumbuh. Apa kata Yesus? Bagaimana cara kita bertumbuh? Sekalipun goncangan ada, hujan nggak tahu jelas berhenti apa nggak berhenti, tapi iman kita tetap membakar kita untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Tema khotbah kita, apa yang Tuhan cari. Kita akan tahu apa yang Tuhan cari kalau kita punya hubungan. Baut tanpa mur tidak akan berfungsi secara sempurna. Baut tanpa besi atau kayu, dia tidak akan bisa menancap. Gagang pintu kunci tanpa kunci tidak akan bisa ditutup dan dibuka. Tuhan tidak pernah memaksakan kasih-Nya, tapi Tuhan mau kita meresponi kasih. Hari ini Roh Kudus tuntun untuk kita belajar apa yang Tuhan cari. Masih ada lagi apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini kita belajar tentang apa yang Tuhan cari. Karena Tuhan sampai hari ini masih terus mencari. Tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dan kita harus tahu apa yang Tuhan masih dan sedang kerjakan sampai hari ini. Apa yang masih dan Tuhan cari sampai hari ini. Sehingga kita adalah orang yang dicari Tuhan. Dan mungkin orang yang paling dicari sama Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan Saulus jadi Paulus. Tuhan mampu mengubahkan Petrus yang pengecut jadi seorang pemberani. Tuhan mampu mengubahkan Sakeus yang pelit menjadi Sakeus yang dermawan. Tuhan mampu mengubahkan perempuan di sumur Yakub yang berzina menjadi seorang penginjil. Tuhan mampu mengubahkan kita untuk menjadi ciptaan yang baru dalam Dia. Sebab itu kita harus tahu apa yang Tuhan cari. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Apa yang Roh Kudus sampaikan hari ini, praktekkan, hidupi. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa mencari Allah. Kita bisa berdoa buat kota kita. Kita mau bertobat. Kita tidak lagi jadi yang terhilang. Dan kita beriman kepadanya. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Lagu ini sangat memberkati. Benar kata Novi, lagu ini sangat memberkati. Ketika saya renungkan, ada hal-hal yang baik, sehingga firman yang disampaikan di gereja ini terhubung dengan kejadian-kejadian di luar sana. Waktu Tuhan menyatakan tentang kesaksian rumah dan gereja yang diselamatkan, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, firman yang kau sampaikan benar-benar hidup. Dan saya terlalu percaya gereja ini adalah gereja yang hidup. Mungkin kecil di mata dunia, tapi tidak di mata Tuhan. Pasukan Gideon yang kecil bisa mengalahkan musuh. Pasukan Daud yang kecil menjadi panglima-panglima tentara kerajaan Israel. Yusuf yang kecil bisa menyelamatkan bangsa Israel. Saya percaya gereja GB Pate Permata yang belum besar, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Katakan kasihmu, kasihmu layakkan seluruh hidupku. Amin. Bukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita ulang lebih sungguh-sungguh lagi. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidup. Terima kasih Tuhan. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biarkan musik bermain, masing-masing berduaan sama Tuhan, saat teduh sama Tuhan. Pandang wajahnya, wajahnya dari surga sedang memandang ke tempat ini. Pribadi lepas pribadi, dan
Dia mau kita terhubung dengan Dia, melekat sama Dia, karena firman-Nya berdaulat atas hidup kita. Dia berotoritas, berdaulat ketika kita melakukan firman-Nya. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mau Tuhan berdaulat atas hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lakukan firman. Lakukan firman. Lakukan firman. Dia mencari orang yang mencari Dia. Dia mencari orang yang berdoa buat kotanya. Dia mencari orang yang mau bertobat. Dia mencari orang yang terhilang. Dia mencari orang yang tetap beriman kepada-Nya. Lakukan firman itu. Lakukan firman itu. Hidupi firman itu. Maka percayalah, kita bukan hanya melekat, tetapi Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kasih karunia tidak pernah berhenti. Berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, mampukan saya, perbaharui saya, pulihkan saya Tuhan. Saya mau lebih lagi Tuhan, menjadi pelaku firman yang hidup, melekat kepadamu, menjadi orang yang paling dicari sama Tuhan. Saya mau terhubung denganmu Tuhan. Saya mau terhubung dengan sorga. Saya mau sorga hadir dalam hidup saya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan saya otoritas Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas dan kuasa mengalir dalam nama Tuhan Yesus, sehingga saya boleh jadi saksi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang begitu hidup. Kami tahu ada rancangan-Mu yang sedang Kau persiapkan di tahun 2025 untuk kami semua. Rancangan yang indah, rancangan yang pasti. Dalam ketidakpastian, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan, terlebih lagi, rancangan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Kau sedang persiapkan di awal tahun hati kami, tingkah langkah kami, mindset kami, sehingga selaras dengan sorga. Bapa, pada pagi ini hamba memohon kepada Sang Pemilik sorga, apa Bapak urapi anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu dalam keterbatasan mereka, dalam ketidaksempurnaan kami semua. Kuasa-Mu bekerja sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pulang dari tempat ini kami sudah diperbaharui. Kami sudah pegang tongkat otoritas dari Tuhan, dan kami dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi saksi di dalam nama Tuhan Yesus.
Makasih Bapa yang baik. Kau baik, kau sangat baik, kau sungguh baik. Kau perlihatkan firman-Mu hidup. Dan kau nyatakan bahwa firman-Mu yang menuntun kami di gereja-Mu untuk sampai pada waktunya Engkau menjemput kami di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik. Teruslah berkarya, teruslah bekerja, sehingga jemaat dan pengerja-Mu di tempat ini bertumbuh dan berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, maksudnya bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri menjemput kita semua di awan-awan yang bermai sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan